Baiklah, caranya untuk mencari atau mencari berapa banyaknya simetri putar itu kita lihat dulu bangunnya itu seperti apa. Misalkan ini adalah sebuah persegi panjang ya. Ini persegi panjang itu kalian ingat-ingat cirinya apa? Mempunyai dua sisi yang sama panjang yang berhadapan. Ini sama dengan ini juga sama, sisi ini juga sama dengan ini. Lalu caranya bagaimana untuk kita membayangkan, untuk mencari bagaimana cara mencari banyaknya simetri putar. Itu caranya adalah kita bayangkan ada sebuah bangun yang sama seperti ini. Kita gambarkan di sini. Nah, ini sama dengan ini ya. Lalu kemudian untuk mencari simetri putarnya itu kita bayangkan ini dua bangun ini yang sama ini dihimpitkan seperti ini. Nah, lalu kita cari titik tengahnya itu di sini, misalkan di sini ya. Nah, lalu kemudian kita putar. Kalau kita putar itu sudutnya itu menempati di sudut lain itu kok pas. Nah, itu berarti dihitung satu, mempunyai satu simetri putar dengan melihat sudut yang lain pas juga. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ini ya. Ini adalah sudut A, B, C, D. Kita lihat, kita putar. Sudut-sudut ini nanti akan menempati bingkai yang ini itu dengan sudut yang sama juga, pas begitu. Caranya kita putar. Ini di sudut A di sini, B sini, C di sini, D sini. Kita putar. Nah, kita cari. Nah, di sini tidak tepat, kemudian kita putar lagi. Nah, di sini kok tepat. Titik A, B, C, D itu menempati sudut yang sama, dihimpitkan itu sama. Berarti itu dihitung satu kali simetri putar. Satu ya. Ini di sini. Kemudian diputar lagi sampai tepat lagi sudut-sudutnya. 2. Nah, dengan titik A kembali lagi ke A, B kembali ke B, C ke C, titik D kembali ke D. Nah, berarti sebuah persegi panjang mempunyai dua simetri putar. Paham? Ya, jadi kalau simetri putar itu kalian bayangkan kalian bayangkan sebuah bangun yang sama dengan bangun yang kita hitung simetri putarnya. Tadi Pak Guru berikan contoh adalah persegi panjang. Itu kalian bayangkan satu buah persegi panjang lagi, lalu kalian himpitkan kedua-duanya tadi. Nah, lalu kemudian kamu putar sampai sudut-sudutnya itu menempati sudut yang tepat. Nah, jadi tepat. Paham? Jadi tadi persegi panjang mempunyai dua simetri putar. Nah, lalu kemudian yang kedua itu simetri lipat. Nah, contohnya persegi panjang lagi. Simetri lipat itu adalah garis yang jika membagi sebuah bangun itu menjadi dua bagian yang sama. Contohnya di sini ada dua garis ini dan garis ini. Nah, garis ini membagi dua bagian yang sama, yaitu sini dan sini. Caranya bisa dibuktikan dengan dilipat. Ini garis ini membagi sini dan sini, dilipat. Oh iya, sama ternyata. Bagian yang sini sama dengan yang ini. Nah, itu berarti ini garis ini adalah simetri lipat. Kemudian yang kedua yang ini ada sebuah garis yang sini yang mendatar ini juga membagi bagian yang sama, sini dan sini. Nah, kita lipat coba ya. Ternyata sama. Berarti ini adalah simetri lipat. Jadi kalau ada garis yang ada di dalam bangun itu bisa membagi dua bagian yang sama, itu berarti garis itu adalah simetri lipat. Nah, kalau tidak membagi bagian sama, ini misalkan ini garis ini. Nah, oh ternyata beda. Ya.
ternyata ini kalau dilipat ini berbeda. Nah, ya, ini beda, ini berbeda. Nah, berarti itu bukan simetri lipat, paham ya? Jadi dalam sebuah persegi panjang ini mempunyai dua simetri lipat. Yang sini yang mendatar, kemudian yang tegak ini. Paham? Nah, oke, baik. Sekarang kalau sudah paham yang persegi panjang, sekarang Pak Guru berikan contoh yang bangun apa ini namanya? Kalau semua sisi ini sama panjangnya, ini, sini, 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 itu apa namanya? Persegi. Nah, kita hitung persegi ini mempunyai berapa simetri putar. Dengan cara yang sama, dihimpitkan dengan bangun yang sama. Ya, persegi dihimpitkan dengan sebuah bangun yang persegi juga. Nah, dihimpitkan, lalu kemudian diputar. Lalu sudut-sudutnya itu, sudut itu pojoknya ini akan menempati berapa kali jika diputar, menempati berapa kali sudut yang sama beberapa kali ya. Contohnya misalkan ini A, B, C, D, ini sudutnya ini kita putar. Nah, kita putar. Nah, ternyata sudut A menempati sudut B itu bisa B menempati C, C menempati D, D menempati A. Nah, satu kali diputar tadi satu, dihitung satu. Berarti kalau bisa menempati tepat seperti ini itu dihitung satu ya. Satu. Kemudian dua ya. Kemudian tiga ya. Kemudian diputar lagi 4 dengan A kembali A, B kembali B, C kembali ke C, D kembali ke D. Jadi ternyata persegi itu mempunyai 4 simetri putar. Baik. Terus kemudian untuk simetri lipatnya. Nah, simetri lipatnya mempunyai berapa? Di sini ternyata persegi mempunyai 1, 2, 3, 4 simetri lipat. Dengan kita buktikan setiap garis simetri lipat ini membagi dua persegi itu yang sama. Membagi sama. Garis yang ini membagi ini dengan ini sama bagian ini. Kita lipat coba. Nah, ternyata sama bagian yang sini dan sini. Kemudian yang garis yang ini, apakah ini simetri lipat? Kita buktikan dengan apakah membagi bagian yang sama dengan kita lipat. Ya, ternyata sama. Berarti ini ada simetri lipat. Garis yang ini yang menghubungkan sudut A dan sudut C, apakah sama? Dengan cara dilipat begini. Oh, ternyata sama. Ya. Kemudian yang garis B dan garis BD yang menghubungkan sudut B dan D, apakah sama? Apakah ini simetri lipat? Ya, ternyata adalah simetri lipat juga. Berarti persegi mempunyai 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Nah, begitu caranya untuk mencari simetri putar dan simetri lipat. Lalu bagaimana dengan segitiga? Kita lihat dengan segitiga. Caranya sama dengan menghimpitkan dua bangun yang sama. Ya. Untuk yang segitiga pertama ini, yang ini mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Ini sama sini sama sini. Itu sama panjang. Namanya apa? Namanya adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau sama sisi, kita hitung simetri putarnya ada berapa? Ya, kita himpitkan. Ya. Kemudian kita putar. Ya, kita putar.
1. Nah, ternyata ini menempati sudut yang sama dengan tepat ya. Nah, ini ya, tepat 1. Kemudian kita putar lagi 2. Nah, ini ternyata tepat ya. Kemudian kita putar lagi 3. Ternyata mempunyai 3 simetri putar. Lalu kemudian simetri lipatnya. Caranya sama. Garisnya, misalkan ada garis di situ bisa membagi bagian yang sama di dalam segitiga itu, maka itu adalah simetri lipat. Contohnya garis yang ini. Apakah sama? Ya, ternyata membagi bagian yang sama dengan cara dilipat. Membuktikannya. Kemudian garis yang ini, apakah membagi bagian yang sama? Ya, ternyata ya. Berarti itu adalah simetri lipat. Kemudian yang ini, ya, ternyata membagi bagian yang sama. Berarti garis ini dan ini itu adalah simetri lipat. Ya, garis simetri lipat. Garis simetri lipat ya. Jadi mempunyai berapa? Kalau segitiga sama sisi itu mempunyai 3 simetri putar dan simetri lipatnya ada 3. Nah, oke, ada 3. Sekarang segitiga yang satunya lagi, yang ini. Yang ini mempunyai 2 sisi yang sama panjang dan 1 sisi yang panjangnya berbeda. Namanya apa? Namanya adalah segitiga sama kaki. Kita hitung simetri putarnya ada berapa. Ya. Caranya sama. Ya. Kita putar, kita hidupkan, lalu kita putar. Nah, ternyata tidak ada sudut satupun yang bisa menempati sudut yang lain itu dengan tepat. Nah, ternyata tidak ada ya. Ini kembali ke seperti semula. Ternyata tidak ada ya. Titik A tidak bisa menempati C, tidak bisa menempati D dan sebagian juga dan juga B tidak bisa menempati A, C tidak bisa menempati B dan sebagainya. Nah, berarti itu tidak mempunyai simetri putar, alias simetri putarnya adalah 0 simetri putar. Ya. Terus kemudian simetri lipatnya ada berapa? Kita coba perhatikan garis yang ini. Nah, garis yang ini apakah membagi 2 bagian yang sama? Berarti ini membagi daerah sini sama sini. Nah, ternyata membagi 2 bagian yang sama, berarti ini adalah simetri lipat. Nah, apakah ada yang lain lagi? Ya, kalau misalkan dari sini ke sini garisnya, tidak sama. Yang lainnya coba misalkan dari sini ke sini dilipat, tidak sama. Berarti cuma ada 1 simetri lipat pada bangun apa tadi ini? Adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Sedangkan yang lain itu, sisi yang lain itu berbeda panjangnya. Paham? Ya. Jadi segitiga sama kaki mempunyai 0 simetri putar dan hanya mempunyai 1 simetri lipat. Kemudian segitiga ini. Segitiga apa ini namanya? Jika ada salah satu sudutnya itu pada garisnya, garis yang bertemu di sudut itu tegak lurus. Kalau ada garis atau sisi yang tegak lurus, ini ke sana, ini ke sana. Nah, itu tegak lurus. Itu namanya segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku ini mempunyai berapa simetri putar ya, kita hitung.
dengan cara yang sama. Baik, dihitung. Oh, ternyata tidak bisa menempati. Ini juga tidak bisa. Nah, baru bisa menempati setelah diputar ke awalnya. Nah, berarti tidak mempunyai simetri putar. 0 simetri putar. Nah, terus kemudian simetri lipatnya ada berapa? Untuk segitiga siku-siku. Itu segitiga siku-siku, simetri lipatnya misalkan ada garis ini. Oh, tidak bisa. Tidak bisa membagi bagian yang sama. Yang sini misalkan, oh tidak bisa membagi bagian yang sama. Misalkan di sini, oh tidak bisa membagi bagian yang sama juga ya, berbeda. Nah, berarti juga memiliki 0 simetri lipat. Nah, ternyata segitiga siku-siku itu hanya tidak mempunyai simetri putar dan tidak mempunyai simetri lipat. Ya, 0 ya. Kecuali kalau segitiga siku-siku sama kaki. Kalau segitiga siku-siku sama kaki misalkan itu ada dua sisi yang berbeda, yang sama. Nah, berarti mempunyai satu simetri lipat. Kalau sabarnya sama kaki itu mempunyai satu simetri lipat ya, baik itu segitiga sama kaki maupun segitiga siku-siku sama kaki itu mempunyai satu simetri lipat dan 0 simetri putar sama ya. Nah, begitulah caranya adik-adik, anak-anakku, caranya untuk mencari simetri lipat dan simetri putar. Caranya bagaimana tadi? Kita bayangkan bangun datar itu kita himpitkan dengan bangun datar yang sama, lalu kemudian kalau simetri putar diputar salah satu dihimpitkan, kemudian salah satunya diputar, itu berapa kali menempati posisi yang tepat sudut-sudutnya. Nah, berapa kali? Kalau misalkan satu kali berarti mempunyai satu simetri putar. Nek dua kali berarti mempunyai dua dan sebagainya ya. Kalau tidak bisa menempati berarti tidak bisa menempati dengan tepat, berarti 0 simetri putar. Simetri lipat, kemudian simetri lipat itu kalau ada garis yang membagi bagian pada bangun itu bagiannya sama persis. Kalau tidak sama persis berarti bukan simetri lipat ya, paham ya? Paham. Baik, seperti itu Pak Guru jelaskan. Nah, itu caranya untuk mencari simetri lipat dan simetri putar.